Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 13 mata kuliah umum Pendidikan Agama Islam, kode seksi 696 dengan dosen pengampu Bapak Rizky Syafril SHI MSI. Pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai Islam di Indonesia. Akan tetapi, terlebih dahulu saya akan memperkenalkan masing-masing anggota kelompok dari kelompok 13 antara lain yakninya ini Santia Zuristi, NIM 20334048. Kemudian saya sendiri Kasimendra Nova, NIM 20334051. Lilis Aprianti, NIM 20334055. Latifa Audina, NIM 20334053. Kemala Aknayani, NIM 20334049. Dan Khairini Aulia, NIM 20334050. Adapun materi mengenai Islam di Indonesia yang akan kita bahas adalah mengenai sejarah ringkas masuknya Islam ke Indonesia, lalu corak Islam di Indonesia antara lain yaitu akidah, syariah, tasawuf, dan organisasi kemasyarakatan, serta kontribusi umat Islam di Indonesia dalam kehidupan berbangsa dan bernegara Islam di Minangkabau. Sebelum masuk pada materi inti, saya akan menjelaskan sedikit mengenai latar belakang dari Islam di Indonesia. Jadi, sejak zaman prasejarah, penduduk kepulauan Indonesia dikenal sebagai player-player yang sanggup mengarungi lautan luas. Jadi, sejak awal Masehi sudah ada rute-rute pelayaran dan juga perdagangan antara kepulauan Indonesia dengan berbagai daerah di daerah Asia Tenggara. Nah, wilayah barat Nusantara dan sekitar Malaka sejak masa kuno merupakan wilayah menjadi titik perhatian, terutama karena hasil bumi mereka yang menarik para pedagang. Mereka tidak hanya membeli dan juga menjajakan barang dagangannya, akan tetapi juga berupaya menyebarkan agama Islam sehingga Islam dapat masuk Indonesia dan berkembang sampai sekarang. Nah, sebelum mengetahui tentang materi ini, pastinya kita akan muncul beberapa pertanyaan dalam benak kita, antara lain mengenai bagaimana dari sejarah ringkas masuknya Islam ke Indonesia, lalu apa saja corak Islam di Indonesia, serta tentang apa saja kontribusi umat Islam di Indonesia dalam kehidupan berbangsa dan bernegara Islam di Minangkabau. Nah, maka dari itu, penulisan serta penyusunan materi ini sendiri kami tulis bertujuan untuk supaya kita dapat memahami mengenai sejarah ringkas dari masuknya agama Islam ke Indonesia, lalu juga paham tentang corak Islam di Indonesia yang terdiri dari akidah, syariah, tasawuf, dan organisasi kemasyarakatan, serta paham tentang kontribusi umat Islam di Indonesia dalam kehidupan berbangsa dan bernegara Islam di Minangkabau. Nah, baiklah, untuk materi-materi itu sendiri nantinya akan dijelaskan oleh rekan-rekan saya. Nah, kepada rekan-rekan saya dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lilis Aprianti dengan NIM 20334055 dari Prodi D3 Keperawatan Fakultas Ilmu Keolahragaan Universitas Negeri Padang. Di sini saya akan menjelaskan tentang sejarah ringkas masuknya Islam ke Indonesia. Sepeninggalan Nabi Muhammad, kepemimpinan agama Islam tidak berhenti begitu saja. Kepemimpinan Islam diteruskan oleh para khalifah dan disebarkan ke seluruh penjuru dunia, termasuk Indonesia. Hebatnya, baru sampai abad ke-8, Islam telah menyebar hingga ke seluruh Afrika, Timur Tengah, dan benua Eropa. Baru pada dinasti Umayyah, perkembangan Islam masuk ke Nusantara. Zaman dahulu, Indonesia dikenal sebagai daerah terkenal akan hasil rempah-rempahnya, sehingga banyak sekali para pedagang dan saudagar dari seluruh dunia datang ke Indonesia untuk berdagang. Hal tersebut juga menarik pedagang asal Arab, Gujarat, dan juga Persia. Sambil berdagang, para pedagang muslim sembari berdakwah untuk mengenalkan ajaran Islam kepada para penduduk. Menurut satu pendapat, agama Islam masuk di Nusantara sekitar abad ke-7 dan 8 Masehi. Hal ini didasarkan kepada berita Cina yang menceritakan rencana serangan orang-orang Arab. Dinasti Tang di Cina juga memberitakan bahwa di Sriwijaya sudah ada perkampungan muslim yang mengadakan hubungan dagang dengan Cina. Pendapat lainnya mengatakan bahwa Islam masuk di Nusantara pada abad ke-13. Hal ini
Didasarkan pada dugaan keruntuhan dinasti Abbasiyah, berita Marco Polo, batu nisan Sultan Malik As-Saleh, dan penyebaran ajaran tasawuf. Ada juga yang berpendapat bahwa Islam datang pada abad ke-11 Masehi. Nah, pendapat ini didasarkan pada bukti adanya sebuah batu nisan Fatimah binti Maimun yang berada di dekat Gresik, Jawa Timur. Batu nisan ini berangkat tahun 1082 Masehi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Inesantia Zuristi dengan NIM 2334448, berasal dari Prodi D3 Keperawatan Fakultas Ilmu Keolahragaan Universitas Negeri Padang. Secara umum, cara-cara masuknya Islam ke Indonesia yang pertama yaitu perdagangan. Masuknya Islam ke Indonesia melalui perdagangan terjadi pada tahap awal, yaitu sejalan dengan ramainya lalu lintas perdagangan laut pada abad ke-7 Masehi hingga abad ke-16 Masehi. Pada masa itu, pedagang muslim yang berdagang ke Indonesia semakin banyak, sehingga akhirnya membentuk pemukiman yang disebut pekojan. Dari tempat ini mereka berinteraksi dan berasimilasi dengan masyarakat asli seraya menyebarkan agama Islam. Yang kedua yaitu perkawinan. Para pedagang Islam yang datang ke Indonesia banyak yang menikah dengan wanita pribumi. Sebelum perkawinan berlangsung, wanita-wanita pribumi diminta mengucapkan syahadat sebagai tanda menerima Islam sebagai agamanya. Melalui proses seperti ini, kelompok mereka makin besar, dari komunitas kecil menjadi kerajaan-kerajaan Islam. Yang ketiga yaitu pendidikan dan pengajaran. Ajaran Nabi Muhammad SAW tentang "sampaikanlah dariku walau hanya satu ayat" menjadi motivator para membalik Islam pada saat itu untuk semakin bersemangat menyampaikan agama Islam. Di setiap kesempatan, para mubalik tersebut menyampaikan ajaran Islam kepada masyarakat sekitar melalui pendidikan dan pengajaran dengan menggunakan musola, rumah salah seorang warga, bahkan tempat terbuka seperti di bawah pohon rindang sebagai tempat untuk menyampaikan dakwahnya. Perkenalkan, nama saya Latifah Audina, NIM 2033453, Prodi D3 Keperawatan, Fakultas Ilmu Keolahragaan, Universitas Negeri Padang. Teori-teori kedatangan Islam ke Indonesia dibagi menjadi 3. Pertama, teori Gujarat mengatakan bahwa proses kedatangan Islam ke Indonesia berasal dari Gujarat pada abad 7 Hijriah atau abad 13 Masehi. Gujarat ini terletak di India bagian barat, berdekatan dengan Laut Arab. Tokoh yang menyosialisasikan teori ini kebanyakan adalah sarjana dari Belanda. Yang kedua, teori Persia mengatakan bahwa proses kedatangan Islam ke Indonesia berasal dari daerah Persia atau Persi. Pencetus dari tokoh ini adalah Hosein Djajadiningrat, sejarawan asal Banteng. Dalam memberikan argumentasinya, Hosein lebih menitik beratkan analisisnya pada kesamaan budaya dan tradisi yang berkembang antara masyarakat Persia dan Indonesia. Yang ketiga, teori Cina. Sumanto Al-Qurtubi dalam bukunya Arus Cina, Islam, Jawa menyatakan, menurut kronik masa dinasti Tang 618 sampai dengan 960 di daerah Kanton, Zhangzhou, Guangzhou dalam pesisir Cina bagian selatan telah terdapat sejumlah pemukiman Islam. Teori Cina ini bila dilihat dari beberapa sumber luar negeri atau kronik maupun lokal dapat diterima. Cara Islam di Indonesia, akidah, syariah, tasawuf, dan organisasi kemasyarakatan. Beberapa contoh moderasi Islam dalam aspek akidah ini dapat dalam beberapa hal. 1. Ketuhanan antara ateisme dan politeisme. Islam ada di antara ateisme yang mengingkari adanya Tuhan dan politeisme yang mempercayai adanya banyak Tuhan. Alam antara kenyataan dan khayalan. Islam yang memiliki watak moderat menempatkan diri di antara pandangan yang tidak mempercayai adanya wujud selain alam nyata. Sifat Allah antara taklil dan tasbih. Ada sebagian faham yang tidak mengakui adanya sifat bagi Allah.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Khailini Aulia, NIM 20334050. Saya adalah salah satu anggota dari kelompok 13 Pendidikan Agama. Baiklah, di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang pembelajaran kita, yaitu organisasi kemasyarakatan yang ada di Indonesia. Organisasi kemasyarakatan antara lain yang pertama yaitu Al-Jamiat Al-Khairiyah. Organisasi yang lebih dikenal dengan Jamiat Khair ini didirikan di Jakarta pada tanggal 17 Juli 1905. Yang kedua yaitu Al-Irsyad. Menurut Steinbrink, dalam Nanun pada tahun 1913 telah terjadi perpecahan di kalangan Jamiat Khair mengenai hak istimewa golongan syahid. Yang ketiga yaitu Muhammadiyah. Muhammadiyah merupakan organisasi sosial Islam yang berdiri pada tanggal 8 Zulhijjah 1330 Hijriah di Yogyakarta atau pada tanggal 18 November 1912 Masehi. Yang keempat yaitu Persatuan Islam. Persatuan Islam atau disingkat menjadi Persis adalah salah satu gerakan pembaruan yang berdiri di Bandung pada hari Rabu tanggal 12 September 1923 Masehi atau 1 Syafar 1342 Hijriah. Tepatnya di salah satu gang yang bernama Pak Gade. Yang kelima yaitu Nahdlatul Ulama. Nahdlatul Ulama atau Kebangkitan Ulama atau Kebangkitan Kecendekiawan Islam disingkat dengan NU. NU adalah sebuah organisasi Islam besar yang ada di Indonesia. Selanjutnya yaitu kontribusi umat Islam di Indonesia dalam kehidupan berbangsa dan bernegara Islam di Minangkabau. Keterlibatan Tuanku dalam budaya hukum memberi pengaruh terhadap pembentukan regulasi dalam proses sosialisasi, kebijakan, atau pendapat hukum penguasa. Jika posisi Tuanku ditempatkan pada lingkup al-urf, maka konsekuensi keterlibatannya pada menentukan makna Tuanku sebagai institusi. Perjalanan sejarah kebudayaan Minangkabau menunjukkan keterlibatan Tuanku yang secara umum menjadi refleksi konflik antar sosial. Mengutip Tuanku Mudo, terhadap keberadaan lembaga keagamaan yang dibentuk seperti MUI atau tingkat terendah Majelis Ulama Nagari dipersepsikan sebagai wadah berekspresi untuk memperkuat identitas Tuanku, khususnya di Pariaman. Secara umum, terdapat catatan mengenai praktik negosiasi kebudayaan Tuanku dalam menyatukan kekuatan politik melawan kolonialisme. Pada sisi lain, nalar agama, masyarakat Minangkabau mempunyai akses terhadap sejumlah penafsiran yang terwarnai kearifan lokal. Berbagai model penafsiran tersebut juga diterima dengan gaya yang berbeda-beda. Sebab sumber normatifnya pun tidak sama. Setidaknya terdapat 25 hadis sahih tentang kebudayaan. Pada glosarium periwayatan terdapat hadis yang memperbolehkan praktik kebudayaan tertentu sekaligus ada pula hadis yang melarangnya. Artinya, secara historis, isu identitas budaya dalam Islam sudah menguat sejak pra-Islam. Lihat misalnya ekspansi Islam ke Spanyol dan diskursus yang menyemaraki kebudayaan Islam dari Turki ke Asia Timur, termasuk Indonesia. Intelektualitas Tuanku terlibat secara intim menyerap dalil keagamaan dan berupaya mendekatkannya pada struktur adat mereka yang unik dan rumit. Seperti adat Salingka Nagari. Masing-masing nagari memiliki distingsi keadaan adat yang berbeda.
sekalipun secara geografis nagari-nagari tersebut berdekatan. Tetap ada aspek yang membedakan mereka. Aspek praktis ini dapat dijumpai pada sejumlah prosesi seperti kelahiran, kematian, dan pernikahan. Sepanjang itu ada unsur yang sama, terutama dalam penempatan otoritas. Setiap suku pasti sama-sama dipimpin penghulu atau datua. Akan tetapi, yang berbeda adalah posisi dan fungsi tuanku. Sebuah gelar adat yang membidangi syara atau keislaman tidak dimiliki setiap suku. Baiklah, itu yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat bagi teman-teman. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Kita sama-sama belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, berdasarkan penjelasan serta presentasi dari rekan kita tadi, maka dapat kita ambil kesimpulan bahwa sepeninggalan Nabi Muhammad SAW, tepatnya pada 632 Masehi silam, kepemimpinan agama Islam tidak berhenti begitu saja. Kepemimpinan Islam diteruskan oleh para khalifah dan disebarkan ke seluruh penjuru dunia, termasuk Indonesia. Islam masuk Indonesia yaitu sejak abad ke-7, 11, dan 13 Masehi dengan cara perdagangan, perkawinan, pengajaran, dan pendidikan. Ada juga teori yang menjelaskan atau menyebutkan tentang masuknya Islam ke Indonesia, antara lain itu teori Mekah, Persia, dan Cina. Corak Islam yang ada di Indonesia pun juga beragam, antara lain akidah, syariah, tasawuf, dan organisasi kemasyarakatan. Baiklah, mungkin sekian hasil diskusi serta presentasi kami pada kali ini. Saya mohon maaf jika terdapat ada kata-kata yang salah dan tidak mengenakan. Maka presentasi kali ini saya tutup. Baiklah, saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.